Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafra Setopan dengan NIM 23111183. Pada video kali ini saya akan membahas tentang menyimak. Yang akan dibahas yaitu pengertian menyimak, tujuan menyimak, tahap-tahap menyimak, jenis-jenis menyimak, dan faktor yang mempengaruhi proses menyimak. Yang pertama yaitu pengertian menyimak. Menyimak ialah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran bahasa atau bahasa lisan. Yang kedua yaitu tujuan dan tahap-tahap menyimak. Tujuan menyimak. Yang pertama yaitu menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua itu menyimak untuk menikmati, di mana orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan oleh si pembicara. Yang selanjutnya itu adalah menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa yang ia simak. Selanjutnya itu menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya. Yang seterusnya itu menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan maupun perasaan kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Selanjutnya itu menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Yang seterusnya yaitu menyimak untuk memecahkan masalah, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Seterusnya itu menyimak untuk meyakinkan, di mana orang yang menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini ia ragukan. Selanjutnya itu tahap-tahap menyimak. Tahap-tahap menyimak dapat dibagi menjadi beberapa langkah penting untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang didengar. Yang pertama itu mendengar atau receiving, yaitu proses awal di mana pendengar menangkap suara atau kata-kata dari informasi. Ini melibatkan perhatian penuh dan keterbukaan terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua itu memahami atau understanding, yaitu pendengar mengartikan makna dari kata-kata atau informasi yang didengar. Pada tahap ini pemahaman terhadap bahasa dan konteks sangat penting. Yang ketiga yang selanjutnya itu menginterpretasi atau interpreting. Setelah memahami, pendengar mulai menafsirkan maksud atau makna yang lebih dalam dari informasi yang ia dengar. Selanjutnya itu mengevaluasi, yaitu evaluating. Pendengar menilai atau memberikan penilaian terhadap apa yang didengar, baik dari segi relevansi, kebenaran, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu mengingat atau remembering, yaitu proses menyimpan informasi yang telah didengar ke dalam memori untuk digunakan di masa yang akan datang. Selanjutnya itu menanggapi atau responding, itu pendengar memberikan tanggapan berupa umpan balik untuk menunjukkan pemahaman atau reaksi terhadap pesan yang disampaikan. Selanjutnya itu ada beberapa jenis-jenis menyimak berdasarkan tujuan, cara, dan fokus pada proses yang disimak. Berikut adalah beberapa jenis menyimak yang umum. Pertama itu menyimak intensif, yaitu menyimak dengan perhatian penuh untuk memahami secara mendalam tentang apa informasi yang disampaikan. Yang seterusnya itu menyimak ekstensif, yaitu menyimak dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas dan fokus pada detail tertentu. Ya, pada proses ini terjadi saat mendengarkan berita ataupun podcast. Yang seterusnya itu menyimak diskriminatif, yaitu menyimak untuk membedakan bunyi, kata, atau elemen-elemen tertentu dalam sebuah pesan. Biasanya ini berguna untuk belajar bahasa asing atau perbedaan nada musik dalam komunikasi.
Seterusnya itu menyimak kritis, itu menyimak untuk mengevaluasi, menilai dan menganalisis isi kebenaran dan relevansi informasi yang disampaikan. Yang seterusnya itu menyimak empatik, yaitu menyimak dengan tujuan untuk memahami perasaan dan emosi orang lain. Ini melibatkan perhatian pada nada suara, bahasa tubuh, dan kata-kata untuk merasakan apa yang dirasakan oleh pembicara. Yang seterusnya itu menyimak apresiatif, yaitu menyimak untuk menikmati dan mengapresiasi suatu karya seperti mendengarkan musik, puisi, atau cerita. Pada proses ini fokusnya adalah pengalaman dan kesenangan pribadi. Yang seterusnya itu menyimak pasif, itu menyimak tanpa memberi tanggapan, tanpa memberi tanggapan langsung atau perhatian penuh. Pada proses menyimak ini sering terjadi ketika seseorang mendengar percakapan atau informasi lewat tanpa intensi yang khusus. Terusnya itu menyimak selektif, menyimak hanya pada bagian-bagian tertentu dari informasi yang dianggap penting atau relevan. Ini biasanya terjadi dalam situasi di mana banyak informasi yang disampaikan sekaligus. Seterusnya itu adalah terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses menyimak. Yang pertama itu adalah gangguan fisik, yaitu suara bising atau gangguan di sekitar seperti suara kendaraan, percakapan, atau lingkungan yang tidak kondusif yang dapat mengganggu konsentrasi dan fokus saat menyimak. Yang seterusnya itu kondisi fisiologis, yaitu keadaan tubuh yang tidak fit seperti kelelahan, sakit, atau rasa lapar yang dapat mempengaruhi kemampuan menyimak seseorang. Yang seterusnya itu kendala psikologis, yaitu perasaan cemas, stres, atau emosi negatif yang dapat menghalangi pendengar untuk menyimak dengan baik. Pikiran yang tidak fokus karena masalah pribadi juga bisa menjadi hambatan dalam proses menyimak. Seterusnya itu minat yang rendah. Jika topik yang disampaikan kurang menarik bagi pendengar, tingkat perhatian dan ketertarikan akan menurun, sehingga mempengaruhi keberhasilan menyimak. Yang seterusnya itu kurangnya kosakata atau pemahaman bahasa. Jika pendengar tidak menguasai bahasa atau istilah yang digunakan oleh pembicara, maka pemahaman terhadap informasi akan terhambat. Ini sering terjadi saat menyimak dalam bahasa asing atau topik yang lebih mendalam tentang teknis. Yang seterusnya itu penyampaian yang tidak jelas. Jika pembicara berbicara terlalu cepat, menggunakan bahasa yang sulit atau kurang jelas dalam penyampaian, pendengar akan kesulitan untuk memahami informasi yang disampaikan. Yang seterusnya itu sikap dan prasangka. Prasangka negatif terhadap pembicara atau topik yang dibahas dapat menghalangi pendengar untuk menyimak dengan terbuka. Sikap negatif ini membuat pendengar sulit untuk mendengarkan dengan objektif. Yang seterusnya itu kelebihan informasi, itu information overload. Jika informasi yang disampaikan terlalu banyak atau terlalu cepat, pendengar mungkin merasa kewalahan dan sulit menyerap semuanya secara efektif. Yang seterusnya itu kurangnya umpan balik dalam situasi komunikasi dua arah, kurangnya kesempatan untuk bertanya atau memberikan respon kepada pembicara, maka proses dapat menghambat proses menyimak yang baik. Dengan memahami faktor-faktor ini, seseorang dapat lebih sadar akan hambatan yang mungkin dihadapi dan berupaya untuk mengatasinya demi keberhasilan suatu proses menyimak. Mungkin itulah ya beberapa pembahasan yang dapat saya sampaikan terhadap materi tentang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.